Bisnismu terkendala di ongkir? Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram se-Jawa? Iya benar, se-Jawa. Gratis sewa gudang, biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk, bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Saya langsung bilang begini sama dia, ini loh, tahu nggak, ini kan sebenarnya target pasar potensialmu. Kamu berpikir bahwa mereka itu tahu tentang masalah kopi semuanya. Ini yang disebut namanya sini. Duduk sini, duduk aja. Ini kalau inget kopi ini, inget kisah waktu pas dulu aku pernah diundang di mana? Salah satu program MBA ya, jadi sebagai dosen tamu di situ di salah satu university yang ternama di Indonesia. Terus ada satu mahasiswa tanya sama aku, ini aku atau saya sih? Aku aja lah biar enak gitu ya. Kalau saya terlalu formal. Nah tanya sama aku waktu itu, dia tanya, Mas mau tanya Mas, yuk kenapa? Nah aku ini usahanya usaha kopi nih Mas. Sekarang kopi ini kan sangat kompetitif banget Mas. Harga udah banting-bantingan gitu. Nah itu menurut Mas J, gimana tuh cara mensiasatinya? Sebentar. Yang kamu maksud banting-bantingan ini harga ke siapa? Ke konsumen, B2C atau ke tempatnya B2B atau kamu supply ke tempatnya kedai kopi lagi atau coffee shop lain? Keduanya Mas. Wah kalau keduanya menurut aku sih tidak ya. Ya kita coba survei saja nanti. Tapi kalau B2B mungkin iya. Karena kan kamu masukinnya ke tempat para pemasok itu. Nah, atau masukin ke tempat para kedai kopi. Jadi kan di situ pasti kan akan terjadi banting-banting harga karena dia ngerti barang. Tapi kalau menurut aku sih ke tempatnya B2C belum tentu seperti itu kasusnya. Tapi gini aja, kita coba aja survei. Riset yang paling gampang ya. Kita nih kalau saya bilang namanya riset bego-begoan, ya, bodoh-bodohan. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu nih. Di dalam ruangan ini 40 siswa ini kira-kira ini menurutmu dia atau mereka adalah target pasarmu enggak? Itu yang aku tanya sama dia. Dan dia menjawab, iya Mas, target pasar Mas. Oke. Jadi ini potensial marketmu lah ya, tapi kita cek duluan lah sama mereka sekarang ya. Siapa di sini yang minum kopinya 1 hari sekali? Wah, yang ngacung hanya katakanlah 5 sampai 10 orang ya, nggak sampai setengahnya nggak sampai. Terus setelah itu, oke, yang minum kopi seminggu 2 kalian, nah mulai banyak dikit ya, setengah lebih lah gitu. Terus yang minum kopi minimum seminggu sekali, siapa? Ini kopinya terserah, kamu mau pakai kopi campur latte atau apa, terserah. Pokoknya intinya kopi lah gitu loh ya. Angkat tangan, nah angkat tangan. Ya mayoritas 2/3 itu ngacung, artinya ada yang nggak ngacung juga sih. Yang nggak ngacung saya tanya, kalau kamu sendiri kenapa nggak suka kopi? Ya Mas, apa nggak kuat sih perutnya, asam lambung dan macam-macam, rata-rata seperti gitu ya. Oke, terus sekarang saya tanya, dari Anda yang ngerti tentang masalah kopi itu, siapa yang bisa membedakan antara, atau yang biasa minum kopi, yang bisa membedakan antara Robusta sama Arabica? Nah itu yang ngacung, yang angkat tangan cuman 2 orang, satu yang jual kopi tadi itu, satu lagi temennya. Oke, sekarang aku tanya lagi, yang bisa bedain antara Gayo, terus apalagi sih Toraja, Mandailing, ya Bali dan mana-mana, kalau dikasih kopi-kopi itu dari mana-mana itu, yang bisa bedain siapa? Yang angkat tangan cuma 1 orang doang nih, ya itu yang si penjual kopi itu. Nah disitulah saya langsung bilang begini sama dia, ini loh, tahu nggak? Ini kan sebenarnya target pasar potensialmu. Kamu berpikir bahwa mereka itu tahu tentang masalah kopi semuanya. Ini yang disebut namanya pengetahuan pangkal ketakutan. Orang yang tahu cenderung takut karena dia berpikir bahwa customernya dia itu tahu seperti dia tahu. Padahal sebenarnya customernya nggak tahu. Bukan berarti maksud saya itu untuk membohongi, tidak gitu loh. Ya, tapi biasanya si pembeli kopi Anda yang B2B tadi itu, yang tahu kopi jenisnya seperti apa macam-macam, yang bisa membedakan, dia itu menganggap kopi sebagai komoditas. Nah, tidak bisa menganggap kopi sebagai suatu mungkin gaya hidup atau lifestyle atau apa namanya istilahnya ya, sesuatu yang bukan komoditas, kan begitu. Ya,
Ya lifestyle sih lebih tepat, cuman lifestyle itu seringkali disebut sebagai sesuatu yang apa sifatnya kayak materialis, bukan begitu maksudnya. Gaya hidup kan ada gaya hidup sehat juga gaya hidup juga. Nah ini kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Atau kalau saya, kopi pun adalah keseharian saya karena saya minum kopi setidaknya 1 hari 1 kali. Ya yang ukurannya sudah 300 ml, sekarang bahkan 1,5 kali kadang-kadang kalau lembur. Nah ini sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu loh. Nah saya sendiri tidak benar-benar bisa membedakan antara, kalau nggak bisa Toraja, Gayo dan macam-macam saya nggak bisa. Tapi kalau Robusta Arabica saya masih bisa membedakan. Kalau yang Arabica asem, yang Robusta yang pahit gitu aja bisanya. Tapi padahal saya sudah minum kopi setiap hari, saya nggak bisa membedakan jenis-jenis kopi itu. Dan saya belum benar bisa membedakan antara sebetulnya yang disebut kopi mahal sama kopi murah itu seperti apa gitu loh. Nah, padahal saya sudah termasuk target pasar Anda gitu loh. Nah ini yang saya katakan kepada si siswa itu atau mahasiswa itu. Nah terus apa sih konotasinya atau korelasinya terhadap pertanyaan saya ini? Jadi kembali lagi, dia ini menjual kopi itu sebagai suatu komoditas yang dijual kepada orang yang tahu kopi. Padahal sebetulnya market potensialnya adalah orang-orang yang bisa jadi belum tahu kopi yang akan diedukasi untuk minum kopi. Dan yang lebih besar lagi, bisa jadi yang 30% tadi yang nggak ngacung itu, ya itu masih bisa dikatakan pasar yang belum berdarah karena nggak ada yang garap. Siapa itu? Kebanyakan wanita. Ya, kebanyakan wanita tidak kuat untuk minum kopi. Ini pernah suatu saat saya diajak oleh tim saya yang terdahulu, Ayu nih, waktu itu ngajak meeting di suatu kafe kecil gitu kan. Terus Mas J, ini yang enak ini Mas J, cold brew-nya Mas J. Cold brew itu apa? Saya juga nggak paham ya, anak-anak sekarang tuh kan yang update-nya cepet gitu ya minuman itu. Ini kopi apa teh? Kok kayak apa cair gitu kan ya? Cair pakai es gitu, kayak ini semacam kayak apa kalau saya bilang ya? Kayak teh, kayak cola gitu ya. Rasa-rasanya gitu kan. Ya kayak tapi nggak ada sodanya gitu kan. Nah, terus saya minum, ini kopi ya? Iya Mas, ini kopi, tapi ini kan light Mas, ini ringan. Oh, bener nih, ini pasarnya wanita banyak yang seperti itu yang mereka suka. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, itu kalau yang namanya Starbucks itu justru malah yang paling laku itu bukan espressonya. Itu saya pernah melihat datanya Starbucks yang paling laku itu apa. Ternyata yang paling laku itu banyak yang dari sejenis latte itu, termasuk apa itu? Matcha. Hah? Matcha itu sebetulnya ada kopinya nggak? Nggak ada kan? Nah, matcha nggak ada kopinya. Nah, jadi itu yang jenis matcha malah yang ternyata menduduki ranking 1-2. Ya, mungkin setelah kedua ya, setelah yang pertama latte, saya lupa. Nah, jadi ternyata bukan kopinya gitu loh. Jadi pasar potensialnya justru bisa jadi adalah para penggemar kopi secara konteks gitu. Alias apa ini loh, atmosfernya. Yang kayak gini nih ya, kalau kita lihat itu kan atmosfernya itu kan ini bukan benar-benar bicara masalah menjual kopi doang gitu, tapi menjual kopi secara konteks gitu loh ya. Suasana gitu loh, suasana untuk ngopi, suasana untuk nongkrong. Ya. Nah, kopi adalah teman yang pas buat nongkrong. Ya, karena biasanya kalau orang minum kopi kan atau ngeteh itu kan berlama-lamaan. Kan begitu tuh. Nah, jadi balik lagi. Tadi bicara masalah Ayu nih yang ngasih unjuk minum kopi yang namanya cold brew. Saya waktu itu juga sempat terpikir, wah ini kenapa nggak menggarap pasar kopi yang wanita. Nah, ada satu ini peserta YA Expro ya, eksekutif program. Ini dari Aceh dia. Ya, jadi dari Aceh jelas gudangnya kopi lah. Kalau Anda ke Aceh nih teman-teman ya, Anda mestinya akan ngerti bahwa Aceh itu akan buka sampai malam ya. Kalau nggak kena PSBB itu mereka buka sampai malam ya. Itu bahkan sampai pagi itu, dan itu bisa rame rata gitu tempatnya kedai kopi. Jadi itu luar biasa. Mereka orang lokalnya menghidupkan kedai kopi di tempat mereka sendiri gitu loh. Jadi ini perputaran perekonomian kencang dari lokal itu sendiri. Nah, ini si Iksan ini dia pas ngikut YA Expro kemudian sering datang ngaji ke tempat saya pada saat hari Selasa. Sudah, terus dia konsul-konsul dari yang di kelasnya dia nggak puas, terus dia datang ke tempat rumah pada saat hari Selasa. Jadi kan open house saat Selasa. Udah, dia datang, dia konsul-konsul, kemudian ketemu suatu ide. Nah, menggarap tadi itu kopi yang untuk cewek-cewek itu, ya.
Jadi sebetulnya kopi buat cewek itu kan saya terinspirasinya dari mana sih sebetulnya? Sosro itu kan punya teh botol kan ya, yang pekat warnanya coklat. Tapi dia punya teh yang tidak pekat, yang diambil dari ampasnya. Pada dasarnya ampas tehnya itu masih bermanfaat. Ya, jadi masih agak bisa dipakai lah gitu ya. Nah, ini dibuatin second product yang disebut namanya fruity. Oh kan, mungkin Anda sendiri nggak ngeh bahwa fruity itu dari ampasnya bekas teh sosro itu. Nah, tapi dia tehnya tidak benar-benar kuat, dikasih essence fruit atau buah-buahan. Saya bilang sama Ihsan, kenapa kamu nggak membuat fruit kopi gitu loh, yang untuk mungkin wanita yang tidak benar-benar kuat minum kopi tapi mau aroma kopinya itu. Jadi kasih fruit sama kasih kopinya, atau termasuk campuran-campuran tadi latte atau susu-susu atau macam-macam dan yang lain-lainnya lah yang wanita suka yang esen-esen seperti itu. Nah, tapi ada aroma kopinya diambil dari mana? Dari ampas kopi. Istilahnya ampas kopi itu dari bekas kopi yang sudah dipakai dari mesin itu. Nah, itu dibeli itu. Itu dibeli murah atau mungkin diambil dari teman-temannya, ini dijadiin fruit kopi, tapi dipositioningkan untuk wanita. Keluarlah ya suatu nama ya yang kita sepakati pada saat itu dengan tagline-nya juga kopi sista namanya. Ya, ini kopinya untuk para sister, para sista itu. Ya, atau para wanita. Nah, jadi kopi sista adalah kopi untuk para wanita. Keluarlah itu. Sampai simbolnya atau logonya dibuat kayak semacam siluet wanita seperti itu untuk menguatkan positioningnya kopi sista ini. Ya, jadi aim small miss small, bidik kecil meleset tipis, tapi yang dibidik ini pasar yang potensial yang nggak dibidik oleh kebanyakan para penjual kopi yang lain gitu loh. Ya, jadi kembali lagi, kadang atau sering kali kita terjadi apa? Kita karena terlalu dekat dengan suatu permasalahan terlalu dekat dengan keilmuan kita, dalam artian kita sangat master gitu, kadang-kadang kita itu sendiri malah jadi takut. Kenapa? Karena kita tahu, kita berpikir orang lain tahu, target pasar kita tahu, padahal banyak dari mereka yang tidak tahu. Ya, yang sebetulnya menjadi target pasar yang potensial. Oke, yang kita bisa keluar dari jebakan harga atau tidak perlu banting-bantingan harga. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, lagi ya, gitu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan manfaat. Pengetahuan pangkal ketakutan. Ya, ini apa nih? Ice coffee latte. Oke. Oh, ini kopi buat cewek. Maca. Oh, ini memang cewek. Maca, sesuai nih. Nah, ini baru cowok. Ini yang bahala. Loh, ini yang kasar atau yang halus? Halus kan? Yang halus. Halus. Dari mesin Porta. Coba. Makasih ya. Pahit banget. Tapi saya sebetulnya sudah lama tidak minum. Ada madu nggak ya? Oh, ada madu, minta madu ya. Nah, saya udah lama nggak minum gula nih, karena kopi sama gula agak sedikit berbeda rasanya. Jadi buat saya karena sudah terbiasa atau terimprint pakai madu. Ya, supaya ya ini mengurangi gula.